Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan nama saya yang akan Darmo dengan NIM 251303109. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Agama Hindu. Saya langsung lanjut saja ke soal nomor satu. Soal nomor satu itu pertanyaannya, Bagawan biasa dikenal sebagai Maharshi yang menyusun 4 Veda dan menulis Mahabharata. Ia menjalani hidup sederhana, menjauh dari kemewahan duniawi, dan mengabdikan dirinya untuk menuntun manusia memahami dharma serta mencapai moksha. Kesucian biasa tidak lahir dari status sosial, dari kebijaksanaan, pengendalian diri, dan pengabdian tulus pada kebenaran universal. Jadi pertanyaannya itu adalah nilai-nilai kesucian apa saja yang tercermin dari kehidupan Bhagawan Vyasa? Kedua, bagaimana relevansi ajaran Bhagawan Vyasa terhadap kehidupan ini? Dan yang terakhir yaitu jelaskan tentang sejati menurut ajaran Hindu ini. Jadi langsung saja jawabannya yaitu nilai-nilai kesucian yang tercermin dari Bhagawan Vyasa itu adalah yang pertama itu vairagyo, yaitu tidak terikat, yaitu menjauh dari kemewahan dunia, menunjukkan tidak terikatan pada hal-hal material. Kedua itu tapas, pengendalian diri, kesederhanaannya dari hidupnya dan kemampuannya menyusun karya-karya besar menunjukkan disiplin dan pengendalian diri yang luar biasa. Jnana atau kebijaksanaan, kemampuannya memahami dan menyusun Weda serta menulis Mahabharata yang menunjukkan kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Yang keempat itu ada dharma atau kebenaran. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menuntun manusia memahami dharma atau kebaikan menuju pengabdian total pada kebenaran universal. Yang terakhir yaitu bakti atau pengabdian. Pengabdian dari Resi Vyasa ini tulus pada kebenaran dan upaya menuntun manusia menuju moksha adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Terus untuk pertanyaan nomor B, relevansi ajaran saat ini dari ajaran Bhagawan Vyasa melalui Weda dan Mahabharata yang sangat relevan. Mahabharata misalnya bukanlah sekedar cerita perang, tetapi tujuan etika dan moral. Ia menyajikan konflik dharma versus adharma yang kompleks yang masih kita hadapi sehari-hari, dilema antara tugas, keluarga, dan kebenaran. Ajarannya menuntun umat Hindu modern itu membuat keputusan didasarkan pada dharma kebenaran daripada hanya kepentingan pribadi atau emosi yang sesaat. Yang pertanyaan terakhir yaitu yang sejati. Jadi berdasarkan kisah ini itu kesucian sejati menurut itu bukanlah sosial, kekayaan atau jabatan yang didapat dari luar. Kesucian sejati itu adalah kondisi batin internal yang dicapai melalui yang pertama itu kebijaksanaan yang memahami kebenaran sejati itu kebaikan kebenaran. Yang ketiga itu pengendalian diri atau tapas yang mampu mengendalikan indera dan pikiran dari godaan duniawi. Terakhir itu adalah pengabdian tulus yaitu bakti atau karma, mengabdikan hidup untuk kebenaran dan kesejahteraan semua makhluk, kemudian imbalan. Terus untuk soal yang kedua itu ada soal studi kasus untuk renungan yang mengajarkan tentang hukum sebab akibat karma pala dan pentingnya membawakan moralitas hidup. Jadi pertanyaannya itu adalah menceritakan pengalaman pribadi yang saya alami atau kamu alami yang meningkatkan serta jelaskan nilai moral dan ajaran itu yang untuk pengalaman saya itu ada pada saat ujian saya mendapat jawaban panik. Saya berhasil sembunyi dari
Namun saat nilai dibagi, karma palanya langsung yakni nilai yang justru saya anggap terbesar, justru paling kecil, yang mana jawaban yang saya contoh itu adalah jawaban yang salah. Jadi pengalaman itu mengajarkan bahwa perbuatan atau karma yang tidak jujur atau mencontoh menghasilkan buah atau pahala yang sepadan seperti nilai saya yang saya mungkin bisa berubah pada manusia, tapi tidak ada karma. Ini membuktikan pentingnya satya atau kejujuran. Lebih baik jujur daripada curang. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Yoga itu berarti penyatuan yang bermakna. Penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan pencipta. Yoga merupakan salah satu dari ajaran dari uh, filsafat Hindu yang menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tape, di mana seseorang itu memutarkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya keseluruhan. Jadi pertanyaannya itu jelaskan apa yoga. Jadi Astanga Yoga itu berarti aste 8 dan tangga yang berarti tahapan. Yakni yoga ini mempunyai 8 tahapan, dimulai dari yama atau pengendalian diri. Itu kita beri contoh ahimsa atau tidak menyakiti. Yang kedua itu dari niyama atau pengendalian diri dari dalam atau disiplin diri. Itu contohnya sauca atau kesucian atau kebersihan. Ketiga itu ada asana, itu sikap duduk, postur pada saat melakukan yoga. Misalnya contoh sikap teratai atau padmasana. Yang keempat itu pranayama, yaitu pengaturan pernafasan. Ini contoh pengaturan. Kelima itu ada pratyahara, pindah dari objeknya. Dharana, pemusatan pikiran atau konsentrasi. Yang ketujuh dhyana atau meditasi renungan, dan 8 itu adalah samadhi atau penyatuan, di mana itu adalah kesadaran yang tertinggi. Lanjut ke soal nomor 4, yakni Tuhan dalam agama Hindu itu disebut Tuhan Sang Widi, dan itu pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam Trimurti. Ini berilah contoh dalam kehidupan kita bagaimana kebenaran. Dengan itu Tuhan itu kan adalah benar. Ini mengikuti jalan ketidakbenaran menghalangi pengembangan kasih. Jadi saya beri contoh bersikap jujur dan adil kepada semua orang, kebenaran, termasuk saat menghadapi konflik, karena kebenaran akan menumbuhkan kasih dan kepercayaan, bukan kebencian. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Kita memberi contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan akan menuai hasil yang sepadan. Jadi dari pertanyaan itu engkau mungkin saja bisa menyiapkan dosa-dosa namun tidak dari Tuhan. Jadi kita memberi contoh hidup. Ini pada saat saya SD, saya itu membawa karya melihat teman saya yaitu Budi namanya, yaitu pada saat itu yaitu membawa bekal yang sederhana, nasi, garam, telur, karena kondisi keluarganya yang mungkin atau bisa tolong kurang mampu. Jadi saya memutuskan untuk membagi sebuah saja dengan rasa tulus. Jadi pada cerita itu perbuatan atau karma saya itu membangun moral dengan berbagi. Balasan yang sepadan itu ya nggak lama pada saat itu saya akan berupa uang hasil. Kemudian Budi teman saya yang saya bawakan bekal yang sangat sederhana itu membantu saya dengan meminjam prinsipnya. Jadi dia itu senang hati mendapat prinsipnya saya. Ketiga itu pelajaran moral, jadi perbuatan itu akan terus dari orang lain. Ia tetap dilihat oleh Tuhan. Saya semuanya hasil ada mendapat bantuannya. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu
Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran. Jadi eh, jelaskan masing-masing tahap tersebut. Ini pembersihan diri itu cuci muka terlebih dahulu, tangan serta kaki atau mandi. Jadi tujuannya itu adalah membersihkan badan dari terus membuat badan jadi segar. Terus duduk dan alas. Ini duduk dengan memakai alas dari kain 300 lumut. Posisi duduknya adalah tegak lurus, tangan yang di pangkuan dalam posisi rileks. Terus menenangkan pikiran, pejamkan mata, dan tidak merah. Selanjutnya soal nomor 7 itu agama Hindu itu kan mengenal adanya Dasawatara yang lainnya. Dasawatara itu adalah 10 awatara yang dijamak dari. Ini pertanyaannya, mengapa awatara itu turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu, dan jelaskan dalam hidup sehari-hari Anda dapat berperan sebagai seperti kalian Awatara. Yakni jawabannya yaitu mengapa Awatara itu dominan dari Dewa Wisnu itu adalah Dasawatara adalah sebuah awatara yang diyakini sebagai penyertaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Ini terkait dengan peran Dewa Wisnu dalam sebagai dewa pemelihara alam semesta. Yang kedua, jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat seperti layaknya awatara. Awatara itu turun ke dunia untuk dan dharma. Terus berperan seperti awatara, berjuang menegakkan kebenaran atau bantu sesama yang terhina untuk kita berkontribusi pada kebaikan. Oke, soal nomor 8 yaitu ide seni dewasa berarti Yako ada di jelas. Ada di mana? Oke, jawabannya itu adalah sifat yang Yako itu yang berada ada itu dibuktikan secara singkat seperti itu. Yang pertama itu melalui ciptanya. Tuhan itu dibuktikan ada di mana melalui alam dan karena dia merasakan segala sesuatu. Yang kedua itu melalui kebenaran. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri dan kebenaran itu ada di kita. Yang ketiga itu melalui kesadaran kehadiran itu dirasakan sebagai kesadaran suatu yang ada di dalam hidup gaya hidupnya ada di setiap. Oke, yang nomor 9 adalah memberi contoh kehidupan sehari-hari bagaimana dengan menggunakan dari hukum Allah. Jadi jawabannya itu membantu seorang kesulitan belajar dan tulis agar dia paham bukannya ini untuk pamer itu kami bukan membuat. Nah, terus yang dua itu kebenaran niat yang murni tanpa pamrih salah atau itu sudah menikmatin dan mempererat persahabatan dari kuat Anda atau kita. Yang 10 itu ada yoga dan meditasi adalah salah satu cara kita bisa mendapatkan dan bisa mendapatkan kita dari stres. Jadi pertanyaannya itu menjelaskan mengapa yoga asana atau gerakan isi dalam yoga itu penting dan bagaimana keterkaitan dan pikiran batin. Langsung saja jawabannya yaitu yoga asana atau gerakan itu penting karena tubuh agar stabil, kuat dan rileks, mampu duduk di dalam waktu lama tanpa gangguan fisik, tegal atau sakit. Jadi keterkaitannya yaitu tubuh stabil dan ada dimana itu adalah fondasi untuk pikiran yang tenang. Jika tubuh gelisah atau sakit, pikiran akan sulit dikendalikan. Dengan asana, tubuh menjadi tenang sehingga mudah pikiran dan pengaturan napas yang kunci untuk melepaskan stres pada dan mencapai ketenangan batin dalam meditasi. Baik, sekian jawaban atau gagasan terkait soal ujian semester mata kuliah agama Hindu. Saya Ngakhan Putudarmo dengan NIM 251303109 di prodi pendidikannya Pak Sendiri. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.